Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan senantiasa tinggal dalam hati kita di mana saja berada. Tuhan memberkati. Katekisme kita hari ini masih membahas tentang Kamis Putih. Nah, video saya terakhir itu membahas tentang Kamis Putih, dan ini tema yang kedua juga tentang Kamis Putih. Nah, saya berjanji kemungkinan besok kita sudah membahas tentang Jumat Agung, sehingga 3 tema tentang Tri Hari Suci itu secara teratur kita berkatekese supaya kita sungguh-sungguh memahami perayaan Tri Hari Suci seperti dalam liturgi Gereja Katolik. Nah, hari ini kita mengangkat tema tentang tentang Kamis Putih. Temanya dimensi liturgis Kamis Putih, analisis struktur misa in Coena Domini dalam tradisi Gereja Katolik. Ini tema katekise kita pada hari ini. Oke, kita mulai katekise kita menyangkut tema Kamis Putih. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perayaan Kamis Putih dalam tradisi Gereja Katolik menempatkan posisi yang sangat penting dalam rangkaian Tri Hari Suci. Nah, liturgi pada hari ini atau pada hari Kamis Putih yang dikenal sebagai Misa in Coena Domini, ya artinya misa perjamuan Tuhan, bukan sekedar peringatan simbolik, melainkan perayaan sakramental yang menghadirkan kembali misteri perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, pendekatan dalam video ini atau pendekatan ilmiah dalam video ini terhadap liturgi Kamis Putih ini mengandalkan pemahaman bahwa struktur ritus bukanlah susunan seremonial semata, tetapi suatu teks hidup yang mengandung makna teologis yang sangat mendalam. Saya ulangi lagi, pendekatan ilmiah terhadap liturgi Kamis Putih mengandalkan pemahaman bahwa struktur ritus bukanlah susunan seremonial semata, tetapi suatu teks hidup yang mengandung makna teologis yang sangat mendalam. Oleh karena itu, analisis terhadap struktur misa in Coena Domini membuka pemahaman tentang bagaimana gereja merayakan, mengaktualisasikan dan mewartakan misteri keselamatan kepada segala bangsa. Nah, pembahasan kita ini, katekese kita hari ini itu ada 3 poin, dan poin yang terakhir adalah sebagai penutup atau kesimpulan. Ada 3 poin dan poin yang terakhir sebagai penutup atau kesimpulan. Poin pertama, struktur dasar misa in Coena Domini. Secara umum, misa Kamis Putih mengikuti struktur baku Ekaristi sebagaimana diatur dalam General Instruksi Missale Romana, namun dengan pendekatan dan ritus khas yang memperkaya makna teologisnya. Kita lihat yang pertama, ritus pembukaan. Perayaan dimulai dengan suasana meriah, termasuk nyanyian Gloria yang diiringi dengan bunyi lonceng. Setelah itu lonceng tidak dibunyikan lagi hingga Vigili Paskah sebagai simbol peralihan menuju suasana sangsara Kristus. Nah, secara liturgis bagian ini menandai ketegangan antara sukacita institusi Ekaristi
dan kesedihan akan penderitaan yang akan datang. Saya ulangi lagi, secara liturgis bagian ini menandai ketegangan antara sukacita institusi Ekaristi dan kesedihan akan penderitaan yang akan datang. Bagian yang kedua yaitu liturgi sabda. Bacaan kitab suci pada Kamis Putih memiliki kesatuan tematik yang sangat kuat. Pertama, diambil dari Keluaran 12 tentang Paskah Yahudi. Yang kedua, Mazmur tanggapan. Yang ketiga, bacaan diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 11 ayat 23 sampai 26 dalam Ekaristi oleh Paus dari Tarsus. Dan yang keempat, Injil, khususnya Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat 15 tentang pembasuhan kaki. Nah, struktur ini menunjukkan kesinambungan antara Paskah Yahudi dan Paskah Kristiani serta menegaskan dimensi pelayanan kasih sebagai inti perayaan. Yang ketiga, ritus pembasuhan kaki atau mandatum, ritus pembasuhan kaki atau yang disebut mandatum. Salah satu ciri khas Misa Kamis Putih adalah ritus pembasuhan kaki yang dilakukan oleh imam sebagai representasi tindakan Yesus Kristus terhadap para rasul atau para muridnya. Secara liturgis, ritus ini bersifat opsional namun memiliki makna simbolis yang sangat kuat. 1. Menyatakan kepemimpinan sebagai pelayanan. Yang kedua, mengaktualisasikan perintah kasih, mandatum novum. Ketiga, menunjukkan bahwa Ekaristi tidak terpisah dari tindakan kasih konkret. Yang keempat, liturgi Ekaristi. Bagian ini merupakan pusat dari seluruh perayaan. Doa syukur agung, gereja menghidupi kembali peristiwa institusi Ekaristi. Konsep anamnesis atau kenangan aktif menjadi kunci di mana gereja tidak hanya mengenang tetapi menghadirkan kembali kurban Kristus secara sakramental. Dengan demikian, roti dan anggur yang dikonsekrasi menjadi tubuh dan darah Kristus. Dimensi liturgis ini menunjukkan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan gereja sebagaimana ditegaskan dalam Sacrosanctum Concilium. Yang kelima, ritus penutup. Pemindahan sakramen Maha Kudus. Berbeda dengan misa biasa, misa Kamis Putih tidak ditutup dengan berkat penutup formal. Sebaliknya, sakramen Maha Kudus dipindahkan ke tempat penyimpanan khusus atau altar reposisi. Umat kemudian diajak untuk berjaga dan berdoa, mengenangkan saat Yesus Kristus berdoa di Taman Getsemani. Secara simbolis mengungkapkan 3 hal. Yang pertama, altar utama dikosongkan. Kedua, hiasan gereja disederhanakan. Yang ketiga, liturgi memasuki suasana duka. Semua ini menghantar umat memasuki misteri sengsara Kristus. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua, analisis teologis atas struktur liturgi. Struktur Misa in Coena Domini memperlihatkan integrasi 3 dimensi utama. 1. Memoria, kenangan aktif. 1. Memoria atau kenangan aktif.
Liturgi menghadirkan kembali perjamuan terakhir sebagai realitas yang hidup. Yang kedua, misterium, misteri keselamatan. Setiap ritus mengungkapkan aspek dari misteri Paskah, yaitu kasih, pengorbanan, dan penebusan. Yang ketiga, komunio, artinya persekutuan. Umat tidak hanya menyaksikan, tetapi ambil bagian dalam tubuh Kristus sebagai gereja. Dengan demikian, liturgi menjadi locus theologikus. Saya ulangi lagi, liturgi menjadi locus theologicus, tempat berteologi, di mana iman tidak hanya dipahami, tetapi dialami. Poin yang ketiga, relevansi liturgis bagi gereja kontemporer. Dalam konteks gereja masa kini, struktur Misa Kamis Putih memiliki relevansi yang sangat kuat. 1. Mengingatkan bahwa otoritas gereja adalah pelayanan, bukan dominasi. Saya ulangi lagi poin pertama, mengingatkan bahwa otoritas gereja adalah pelayanan, bukan dominasi. Yang kedua, menegaskan bahwa Ekaristi harus diwujudkan dalam tindakan kasih sosial. Dan yang ketiga, mengajak umat untuk memasuki misteri iman secara eksistensial, bukan hanya ritualistik. Liturgi tidak berhenti di altar. Saya ulangi lagi, liturgi tidak hanya berhenti di altar, tetapi berlanjut dalam kehidupan sehari-hari umat beriman. Poin yang keempat, penutup atau kesimpulan. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, analisis struktur Misa in Coena Domini menunjukkan bahwa liturgi Kamis Putih adalah sintesis antara sejarah, simbol, dan teologi. Dalam perayaan ini, Gereja Katolik menghadirkan kembali tindakan Yesus Kristus dalam perjamuan terakhir secara sakramental dan hidup. Dengan demikian, dimensi liturgi Kamis Putih bukan sekedar ritual, tetapi perjumpaan nyata antara Allah dengan umatnya dalam misteri kasih yang terus berlangsung sepanjang zaman. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.